Jangan menggunakan tanda tangan elektronik yang tidak dapat memberikan perlindungan pada dokumen elektronik yang Anda tanda tangani, ataupun tidak dapat memberikan perlindungan pada diri kita sendiri sebagai subjek hukum penanda tangan. Undang-undang mengamanatkan penggunaan tanda tangan elektronik yang dapat memberikan perlindungan hukum dan keamanan. Nah, keamanan yang seperti apa yang diharapkan? Kita akan bahas di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi, semoga kebaikan untuk Indonesia. Amin. Di channel ini, saya akan menyajikan video berbagai macam informasi tentang bagaimana implementasi tanda tangan elektronik dari berbagai perspektif. Teknologi, hukum, culture atau budaya, dan proses bisnis, tata kelola, serta perspektif lainnya yang saya angkat berdasarkan pengalaman yang kami temui saat implementasi tanda tangan elektronik pada berbagai institusi. Jadi saya sarankan klik subscribe di bawah ini supaya Anda tidak ketinggalan informasi update tentang bagaimana cara mudah implementasi tanda tangan elektronik. Untuk memudahkan pemahaman tentang bahaya transaksi elektronik, secara sederhana saya gambarkan menjadi 4 jenis ancaman transaksi elektronik. Perhatikan skema serangan cyber berikut ini. Yang pertama adalah akses pihak tidak sah. Yang kedua, pemalsuan data. Yang ketiga, penyangkalan data. Yang keempat, pencurian data. Yang pertama, akses pihak tidak sah. Ini adalah bentuk ancaman berupa pelanggaran autentikasi dan otorisasi. Apa itu autentikasi dan otorisasi? Autentikasi adalah proses memverifikasi siapa Anda saat Anda masuk ke dalam suatu sistem atau aplikasi tertentu. Biasanya kita diminta untuk menginputkan nama pengguna, username, dan kata sandi atau password. Itu adalah bentuk autentikasi. Jika sudah dilakukan, maka Anda sedang diautentikasi oleh sistem atau aplikasi tersebut, di mana data atau nama yang kita sudah entrikan dan kata sandi yang sudah kita masukkan oleh sistem akan dibandingkan dengan tabel user pada database, akan dibandingkan dengan data username dan password yang sudah tersimpan di database. Berarti sebelumnya sudah ada pendaftaran terlebih dahulu untuk dimasukkan tentang username dan password kita di dalam database atau sistem aplikasi tersebut. Jika pada saat membandingkan nilainya cocok, maka Anda diizinkan masuk ke dalam sistem atau aplikasi tersebut. Nah, setelah kita berhasil masuk ke dalam sistem atau aplikasi tersebut, maka berikutnya sistem akan melakukan otorisasi untuk mengetahui apa kewenangan kita ketika mengakses sistem tersebut. Nah, otorisasi itu apa? Otorisasi adalah proses memverifikasi bahwa kita atau Anda memiliki akses ke sesuatu di dalam sistem atau aplikasi tersebut. Misalnya, apakah Anda memiliki otoritas wewenang untuk membaca saja, merubah, atau membuat data baru misalnya, atau misalnya ternyata Anda diotorisasi diberi wewenang sebagai admin. Maka Anda memiliki wewenang tidak hanya terbatas pada membaca saja, merubah atau membuat data baru, bahkan mungkin Anda juga diberikan wewenang sampai dengan mengkonfigurasi sistem, aplikasi, atau juga tanda tangan elektronik misalnya. Itu hanya sebagai contoh saja. Jadi setelah kita login ke aplikasi, maka kita sudah berhasil diautentikasi, kemudian di dalamnya aplikasi akan melihat diri kita itu kewenangannya sebagai apa, dan bisa melakukan apa. Itu disebut sebagai otorisasi. Nah, setelah memahami autentikasi dan otorisasi ini, maka yang dimaksud dengan akses pihak tidak sah pada skema, saya analogikan A adalah Anda dan B adalah sistem atau aplikasi yang biasa Anda akses. Misalnya aplikasi pinjaman online. Dalam kondisi normal, Anda misalnya A biasa mengakses sistem aplikasi B. Misalnya A belanja online melalui aplikasi e-commerce dan melakukan bayar kredit.
melakukan pembayaran secara kredit melalui aplikasi B, aplikasi pinjaman online. Namun suatu ketika ada si X nih. Si X ini sebut saja dia sebagai hacker misalnya, atau sering disebut sebagai man in the middle attacks, yang berhasil mencuri akun Anda, akun si A. Apapun caranya nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, setelah berhasil mencuri akun tersebut, maka si X dapat mengakses sistem B. Dan X dapat berlaku seolah-olah sebagai A. Dan celakanya, A itu nggak menyadari jika akunnya itu dicuri, dan B juga nggak menyadari jika itu bukan si A. Lalu setelah masuk ke dalam sistem B, X dapat melakukan aktivitas apa saja sesuai dengan otorisasi si A, yang akhirnya A lah yang nanti akan dirugikan. Misalnya, ternyata si X ini mengajukan pinjaman online sebesar 20 juta untuk pembelian handphone. Nah, setelah cair dan dibayarkan, maka si X kabur. Selanjutnya, provider pinjaman online menagihkan kepada Anda tagihan pembayaran pinjaman sebesar 20 juta karena akun yang digunakan untuk melakukan peminjaman tersebut adalah akun si A atau akun Anda. Nah, A kemudian baru mulai menyadari kejadian serius ini setelah didatangi oleh debt collector misalnya, yang datang ke rumahnya, menagihkan pinjaman yang sebetulnya bukan si A yang melakukan pinjaman tersebut. Kalau sudah begini, ini ruwet urusannya. Ini ribet urusannya. Jika ada yang mengalami, bisa sharing di komentar dan apa solusi yang sudah dilakukan, lalu apa hasilnya. Ini artinya terjadi akses pihak tidak sah. Ada seseorang yang mengaku menjadi diri Anda atau si A, kemudian melakukan autentikasi dan otorisasi sebagai si A. Kok bisa? Bagaimana caranya? Nah, ini bisa dilakukan secara logik atau fisik. Secara logik misalnya dengan menggunakan metode phishing yang kita sudah sempat bahas pada video sebelumnya, yang bertujuan untuk mencuri akun dan kredensial Anda, atau juga bisa menggunakan metode-metode lainnya secara ilegal. Lalu cara yang kedua dapat juga dilakukan secara fisik. Dengan cara apa? Mencuri perangkat Anda, mencuri handphone Anda misalnya, atau merampoknya. Kemudian digunakan untuk transaksi pinjaman online. Ini real terjadi, beberapa kasus seperti ini memang betul-betul terjadi. Maka jika Anda mengalami ini, maka yang perlu untuk segera dilakukan adalah segera lapor polisi. Lapor ke penyedia jasa pinjaman online untuk segera memblokir akun Anda. Semua sama halnya jika Anda kehilangan kartu ATM, maka prosedur standarnya adalah setidaknya hubungi pihak bank, lalu blokir, sehingga tidak ada transaksi yang mengatasnamakan diri Anda. Contoh skema kasus seperti ini tidak hanya terjadi untuk akses ke dalam sistem, bisa jadi untuk komunikasi antar Anda dengan rekan Anda, dengan kolega Anda, dengan rekan bisnis Anda misalnya. Misalnya terjadi akses tidak sah dengan cara mengcloning nomor handphone Anda misalnya. Artinya nomor HP Anda bisa dikloning oleh orang lain. Maka, seseorang yang berhasil mengcloning HP Anda tersebut dapat berlaku seolah-olah sebagai Anda. Menggunakan nomor HP Anda untuk membuat informasi palsu seolah sebagai diri Anda. Dan dampaknya bisa jadi pencemaran nama baik, penipuan, pemalsuan, dan lain sebagainya. Dan kondisi ini juga dapat terjadi pada tanda tangan elektronik. Transaksi elektronik ini jika tidak dilakukan dengan prosedur keamanan dan legalitas hukum yang sesuai, akan rentan terjadinya akses pihak tidak sah, di mana secara ilegal dapat saja tanda tangan elektronik Anda digunakan oleh orang lain. Oleh karena itu, untuk sebagai langkah preventif, pahami bagaimana mengamankan diri atau identitas diri di dunia digital. Ya, minimal menyimpan seluruh jenis akun Anda dengan baik, tidak otomatis login saat akses sistem atau aplikasi, tetapi bersedia untuk menginputkan password sebelum login. Dan jangan lupa logout jika sudah selesai menggunakan. Misalnya saat menggunakan smartphone, di mana smartphone tersebut sering Anda gunakan untuk transaksi elektronik misalnya. Atau untuk akun Facebook, Instagram, dan lain-lain. Maka gunakan fitur untuk selalu login terlebih dahulu untuk akses aplikasi-aplikasi tersebut. Oh iya, termasuk saat membuka smartphone, tambahkan lock screen, pengunci layar,
dengan PIN atau pattern atau password dan lain sebagainya. Agak sedikit repot memang, tapi nambah aman dan setidaknya akan sangat merepotkan pihak-pihak lain yang ingin berbuat jahat mencuri akun Anda. Oke, berikutnya yang kedua, transaksi elektronik sangat rentan pemalsuan data atau modifikasi data. Kerawanan transaksi elektronik ini terjadi ketika ada seseorang yang ingin merubah konten informasi yang Anda transaksikan. Misalnya transaksi elektronik berupa kirim terima email. Perhatikan skema berikut ini. Misalnya si A kirim email kepada si B. Isinya adalah tolong transfer 500.000 ke rekening 12345. Nah, ternyata ada si X yang berhasil mencuri konten email Anda tersebut. Nah, selanjutnya setelah berhasil mencuri email tersebut, si X merubah informasinya menjadi tolong transfer 5 juta ke rekening si X. Dengan menambahkan 01 tuh 500.000, dia akan berubah menjadi 5 juta. Nah, A tidak mengetahui jika informasinya telah dimodifikasi, dan B juga tidak menyadari bahwa informasi tersebut berasal dari si X. B taunya bahwa email tersebut berasal dari A, karena itu adalah emailnya si A. Nah, selanjutnya B itu percaya dan melakukan transfer misalnya, maka terjadilah pemalsuan dan penipuan dalam konteks ini. Bagaimana ini terjadi? Logikanya sederhana. X berhasil mencuri akun A sebagaimana dalam kasus akses pihak tidak sah tadi. Kemudian X memasukkan tujuan email A, membuat tujuan palsu seolah A itu mengirimkan email kepada B, padahal email terkirim pada X. Lalu kemudian X membaca isi email A. Lalu X memasukkan email tersebut dan dengan menggunakan akun A, lalu X mengirimkan email palsu tersebut kepada B. Untuk melakukan aktivitas ini, X dapat menggunakan berbagai macam tools yang ada dan mungkin bahkan tersedia secara gratis di internet. Ingin tahu skenario detailnya? Nah, singkatnya secara logika seperti ini. Kita nggak akan membahas detail mengenai hal seperti ini. Hanya untuk memberikan pemahaman mendasar saja buat kita sebagai pengguna tanda tangan elektronik nantinya. Misalnya si X menggunakan aplikasi hacking untuk melakukan paket sniffing terhadap isi email A saat menggunakan Wi-Fi yang tidak aman misalnya. Saya tidak perlu menyebutkan aplikasi sniffing yang digunakannya apa. Setelah dapat informasi yang dibutuhkan untuk melakukan request pengiriman email seperti sesi yang digunakan, isi email, dan item-item data email si A, selanjutnya si X bisa memasang aplikasi intercept request dan respons di jaringan yang dilalui oleh A. Nah, di sini juga saya tidak perlu menyebutkan aplikasinya apa yang digunakan. Dengan mengkonfigurasi aplikasi tersebut, maka si X dapat merubah setiap pengiriman request ke email server dengan data yang X mau. Jadi nanti setiap data pengiriman email dari A akan dirubah terlebih dahulu melalui aplikasi itu oleh X sebelum dikirimkan. Jika Anda bingung dengan penjelasan saya tersebut, terutama bagi Anda yang awam tentang cybersecurity, di mana Anda berkunjung ke channel ini hanya ingin mempelajari tentang tanda tangan elektronik dalam perspektif sebagai pengguna tanda tangan, maka jangan khawatir, tidak perlu memahami bagian ini secara mendalam. Intinya yang perlu dipahami adalah bahwa transaksi elektronik sangat rawan terjadi modifikasi atau pemalsuan data. Maka kita perlu memberikan perlindungan, termasuk nanti ketika menggunakan tanda tangan elektronik. Kita perlu memilih teknologi tanda tangan elektronik yang mampu mencegah terjadinya pemalsuan data atau informasi. Kasus lain yang paling mudah dipahami adalah pada saat si X telah memiliki akun A, sebagaimana kasus yang pertama. Maka X sebetulnya bisa berbuat banyak hal. Misalnya pada saat A melakukan pengiriman pengajuan pinjaman online, maka X merubah data nomor rekening A menjadi nomor rekening X. Selanjutnya apa yang terjadi? Pada saat peminjaman disetujui, maka uang pinjaman akan ditransfer sesuai dengan nomor rekening ada pada aplikasi, yaitu nomor rekening X. Maka uang pinjaman otomatis dikirim kepada X. Di sini terjadi kasus modifikasi data secara tidak sah yang akan merugikan A.
Dan kasus pemalsuan ini juga dapat terjadi pada dokumen yang Anda tanda tangani secara elektronik jika tidak mengikuti prosedur keamanan dan hukum yang sesuai. Maka tanda tangan elektronik Anda akan rentan terjadinya pemalsuan dan modifikasi data atau informasi. Oke, kita lanjut lagi yang ketiga. Transaksi elektronik sangat rentan terjadinya penyangkalan. Nah, sama halnya dengan dunia nyata. Pada dunia cyber, penjahat pasti berupaya untuk menyangkal perbuatan yang sudah dilakukan. Apalagi dalam dunia cyber, transaksi terjadi tanpa tatap muka, tidak bertemu secara fisik, maka sangat rentan terjadinya penyangkalan. Oleh karenanya, di dalam sistem perlu ada mekanisme untuk mencegah terjadinya penyangkalan atau repudiation yang disebut dengan non-repudiation. Saya contohkan misalnya si A telah merilis dokumen elektronik secara resmi yang kontennya itu melanggar hukum, lalu menyebarkannya kepada B. Maka A bisa saja menolak, mengakui bahwa dokumen tersebut bukan dirinya yang membuat karena sulit dibuktikan. Maka si A dapat dengan mudah terbebas dari tuntutan karena tidak ada mekanisme untuk membuktikan siapa sebetulnya yang telah merilis dokumen tersebut. Apalagi jika kemudian dokumen tersebut ternyata melawan hukum, maka pelaku akan cenderung untuk mengelak atau menyangkal bahwa dia yang telah membuat dan mempublikasikan dokumen elektronik tersebut. Demikian pula dalam tanda tangan elektronik. Jika tanda tangan elektronik tidak memperhatikan ketentuan hukum dan prosedur keamanan yang sesuai, maka akan sulit dibuktikan siapa sejatinya yang telah merilis dan menandatangani secara elektronik dokumen tersebut. Maka kita perlu solusi tanda tangan elektronik yang benar, bukan scan tanda tangan. Yang keempat, transaksi elektronik sangat rentan terjadinya pencurian data. Bahasa umumnya adalah interception atau penyadapan informasi oleh orang yang tidak berhak mengetahui. Nah, biasanya dalam konteks ini kita bicara informasi atau data yang sifatnya rahasia. Jika kita perhatikan di skema, misalnya si A mempunyai informasi yang sifatnya rahasia yang akan dikirimkan melalui email kepada si B. Nah, karena tidak diberikan perlindungan keamanan yang sesuai pada saat melakukan pengiriman, maka seseorang atau si X akan dengan sangat mudah dapat menggunakan tools yang banyak tersedia di internet untuk melakukan intercept terhadap pesan yang dikirim. Sedemikian sehingga informasi rahasia tersebut jatuh ke tangan orang yang tidak berhak mengetahui. Oleh karena itu, informasi rahasia saat pertama kali dibuat, didistribusikan, dan disimpan harus dengan cara yang aman agar tidak terjadi kebocoran kepada orang yang tidak berhak menerima. Perlakuannya pun harus berbeda dengan informasi yang sifatnya biasa. Untuk mengatasi 4 kerawanan tersebut, maka perlu perlindungan keamanan. Yang pertama, perlindungan autentikasi. Ini untuk mencegah akses pihak tidak sah. Autentikasi itu adalah metode untuk mengidentifikasi pengenalan pihak-pihak yang sah berkomunikasi, baik secara kesatuan sistem maupun informasinya. Artinya, saat terjadi transaksi elektronik, misalnya tanda tangan elektronik, maka siapapun bisa memastikan identitas penandatangan dokumen dan kapan ditandatangani sesuai dengan bukti otentik yang ada. Yang kedua, solusi yang kedua adalah perlindungan integritas data. Ini untuk mencegah terjadinya serangan yang model yang kedua, yaitu pemalsuan atau modifikasi. Metode untuk meyakinkan bahwa data tidak mengalami perubahan oleh orang yang tidak berhak atau oleh suatu hal lain yang tidak diketahui, itu disebut dengan integritas data. Dalam contoh ilustrasi misalnya tanda tangan elektronik. Pada saat Anda sudah bubuhkan tanda tangan elektronik pada dokumen, lalu kemudian ada si X yang akan memasukkan dokumen tersebut, maka dapat diverifikasi secara langsung, bahkan secara visual, dokumen telah dipalsukan atau tidak. Lalu solusi yang ketiga adalah perlindungan non-repudiation. Ini untuk mencegah terjadinya penyangkalan data. Jika si A itu sudah membuat dokumen elektronik atau berbuat apapun secara elektronik, maka dapat dibuktikan bahwa memang si A yang telah berbuat, karena ada bukti otentik untuk membuktikan perbuatannya tersebut. Ini biasanya melibatkan penggunaan yang namanya identitas digital. Yang keempat, perlindungan kerahasiaan atau confidentiality. Ini untuk mencegah terjadinya pencurian data atau informasi.
Tujuan kerahasiaan adalah untuk meyakinkan bahwa data atau informasi yang ditransmisikan tidak diketahui oleh pihak yang tidak berhak atau yang tidak berwenang untuk mengetahuinya, yang dilakukan dengan metode kriptografi dengan cara dienkripsi keseluruhan pesan rahasianya tersebut. Nah, dari 4 jenis serangan tersebut dan solusinya dalam konteks implementasi tanda tangan elektronik, maka ada 3 jenis serangan yang rentan terjadi, yaitu akses pihak tidak sah, yaitu seseorang bisa mengaku-ngaku diri kita untuk menandatangani dokumen elektronik misalnya. Yang kedua adalah pemalsuan, yaitu pada saat kita selesai menandatangani secara elektronik, ternyata tanda tangan kita atau konten informasi yang kita tandatangani itu dipalsukan. Dan yang ketiga adalah penyangkalan data. Orang bisa saja setelah merilis dokumen menandatangani lalu dia mengelak bahwa memang itu bukan dia yang menandatangani misalnya. Padahal itu dia yang menandatangani. Apalagi kalau sudah sampai ke sengketa hukum misalnya. Nah, sedangkan pencurian data biasanya dikhususkan pada serangan informasi yang sifatnya rahasia dari sisi kontennya. Konten informasi rahasia tentu memerlukan perlakuan yang berbeda dari informasi yang publik, baik saat digunakan, dibuat, didistribusikan, ataupun disimpan. Dalam konteks tanda tangan elektronik umumnya berkutat seputar informasi yang tidak rahasia, atau informasi yang terbatas, atau informasi publik misalnya. Namun memerlukan jaminan agar tidak terjadi akses pihak tidak sah, tidak terjadinya modifikasi pada saat dikirimkan, disimpan, dibuat, dan lain sebagainya, dan penyangkalan data atau informasi. Untuk itu, pada saat memutuskan menggunakan tanda tangan elektronik, Anda perlu memilih teknologi tanda tangan elektronik yang tepat yang dapat mengatasi kerawanan tersebut, yaitu teknologi tanda tangan elektronik yang mampu menghadapi serangan cyber berupa apa? Perlindungan autentikasi untuk mencegah akses pihak tidak sah, perlindungan integritas data untuk mencegah terjadinya pemalsuan atau modifikasi, perlindungan non-repudiation untuk mencegah terjadinya penyangkalan data. Nah, tanda tangan elektronik seperti apa yang dapat memberikan perlindungan tersebut di atas? Tentunya bukan tanda tangan elektronik yang selama ini kita kenal. Bukan scan tanda tangan, bukan barcode, bukan juga QR code. Nah, jawabannya ada di video selanjutnya. Jika merasa video ini bermanfaat, silakan share dan bagikan informasi ini ke orang lain yang membutuhkan. Ajak berkunjung ke channel ini. Jika suka, silakan di-like. Jika ada yang ingin dikomentari, silakan ketik komentar Anda di bawah. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update video-video selanjutnya. Oke, saksikan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.